Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita, mari kita memberikan waktu untuk belajar dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasal 23 ayat 11 dengan tema menjadi pemimpin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Matius pasal 23 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, paradigma kebanyakan dari kita mengenai sosok pemimpin adalah pemimpin untuk dilayani, menjadi pusat perhatian, dijagai, ditolongi, dibantuin, dan sebagainya. Di mana yang menjadi pusat adalah sang pemimpin, tapi rupanya saudara-saudari, pandangan semacam ini tidak bersesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Ketika Allah datang dalam rupa manusia, ia membongkar semua konsep yang telah berakar tentang kepemimpinan. Pemimpin itu harus melayani, tidak seperti raja yang menuntut untuk dilayani. Selain itu saudara, seorang pemimpin memberi teladan dan pemimpin membekali orang lain untuk bertumbuh dan bertambah dalam kapasitasnya. Di dalam kitab Injil Matius 23 ayat 11 ini dikatakan, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini, ia tidak sedang berteori, tetapi ia menunjukkan kualitas dalam praktek dalam pelayanannya. Pribadi Allah sendiri datang untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Dalam Lukas pasal 22 ayat 26, Tuhan Yesus menekankan bahwa orang pemimpin hendaklah melayani. Kelihatannya saudaraku, hal ini bertolak belakang dengan wajah kepemimpinan dunia pada umumnya. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai pemimpin. Kita harus melayani. Selain melayani, seorang pemimpin juga harus memberikan teladan bagi semua orang. Seperti dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 15, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, Tuhan Yesus saat itu membasuh kaki murid-muridnya. Tindakannya itu sangat berbeda dengan ciri kepemimpinan pada umumnya. Biasanya seorang pelayanlah yang membasuh kaki tuannya, tetapi disinilah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan memberikan teladan yang nyata agar mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang baik menolong orang yang dipimpinnya untuk menjadi lebih baik daripada dirinya. Tuhan Yesus pun demikian terhadap para murid dan juga terhadap saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang termasuk sebagai murid-murid juga. Ya, dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, sungguh luar biasa firman Tuhan, saudara-saudari. Tuhan memberikan kita kuasa dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di balik ketiga sikap ini ada sifat yang menelandasinya, yaitu kasih, kerendahan hati, dan ketulusan. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Kristus adalah kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani, mengayomi, bukan menuntut, mengasihi, bukan menghakimi, dan memotivasi, bukan menjatuhkan. Kalau kita memperhatikan pesan firman Tuhan, kita dapat mengerti bahwa Tuhan menetapkan saudara dan saya yang percaya, yaitu kita semua yang percaya sebagai pemimpin dan mau agar kita menjadi yang terbesar dalam pemandangan di mata Tuhan. Karena perintah Tuhan kepada kita adalah untuk melayani. Dan kita tahu saudara dari perkataan Tuhan bahwa siapa yang melayani, dia adalah yang terbesar dan dia adalah pemimpin. Jadi melayani bukanlah soal diri kita lebih rendah pada orang lain, tetapi kita melayani karena itulah kehendak Tuhan. Bukan supaya kita menjadi terbesar di antara sesama kita atau dalam pemandangan di mata Tuhan atau di mata manusia, tetapi supaya kita menjadi yang terbesar dan menjadi pemimpin dalam pemandangan di mata Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ada amin. Dan jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah terbesar dan yang memimpin, dimulai dari keluarga, rumah tangga kita dengan cara melayani seturut dengan teladan Kristus dan sesuai tuntunan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.